Fakta kecurangan Qatar dan wasit Nasrullah Kabirov di pertandingan pembuka AFC Asian Cup U23. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahannya pada laga pembuka Piala Asia U23 2024 saat melawan tuan rumah Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan Senin 15 April 2024. Garuda Muda tumbang dengan skor 0-2. Keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin laga Qatar versus Indonesia menjadi sorotan dan dinilai kontroversial. Beberapa keputusannya dinilai merugikan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tak puas dengan keputusan Nasrullah dan telah melayangkan surat protes ke Federasi Sepak Bola Asia AFC. Salah satu keputusan yang menuai sorotan adalah ketika Qatar mendapat penalti setelah Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salem. Lantas apa saja keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai kontroversial dalam laga Indonesia melawan Qatar di Piala Asia U23 2024? Timnas Qatar mendapat tendangan penalti setelah pemain belakang timnas Indonesia Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salem. Keputusan ini menjadi kontroversial lantaran Kabirov mengubah keputusannya. Awalnya Kabirov memberikan pelanggaran kepada Indonesia karena Salem menahan badannya sehingga membuat Rizky Ridho terjatuh. Namun Kabirov mengubah keputusannya dan memberikan penalti untuk Qatar usai melihat tayangan ulang melalui video asisten repair VAR. Kabirov juga memberikan kartu kuning kepada Rizky karena dinilai sengaja menggerakkan tangannya kepada Salem. Keputusan itu sempat membuat pelatih Indonesia U23 Sintayong melakukan protes ke wasit keempat Maud Bonyadi Par di sisi lapangan. Keputusan kontroversi lainnya adalah ketika Kabirov mengeluarkan kartu kuning kedua alias kartu merah untuk pemain timnas U23 Indonesia Ipar Jenner di menit ke-46. Dalam tayangan ulang, Ipan tampak melompat untuk menghindari kontak dengan Saif Hasan yang berada di hadapannya saat ingin merebut bola. Namun wasit asal Tajikistan itu justru memutuskan untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Ipan. Alhasil gelandang keturunan Indonesia Belanda itu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sintayong menilai keputusan kartu merah kepada Ipan sangat tidak layak karena pemain tersebut tidak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Tak sampai di situ, keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Saifelden pada menit ke-57 juga banyak diprotes. Saat itu Saifelden menyepak kaki Witan Sulaiman yang sudah tertinggal dalam situasi 1 lawan 1 sehingga penyerang sayap Indonesia sudah tak terkawal lagi. Namun wasit Kabirov justru beralih menyambut pelanggaran itu dengan merogoh kantong celananya. Ia sempat memegang kartu merah tetapi ketika sudah dekat dengan Saifelden, Kabirov memasukkan kartu merah dan kembali merogoh kantong untuk mengambil kartu kuning. Sampai-sampai Sintayong melakukan protes keras dan mendapatkan kartu kuning juga. Kemudian pada fase selanjutnya dari pertandingan, Marcelino Ferdinand, gelandang Indonesia yang memperkuat KMSK Dens, menjadi korban ketidakadilan lainnya. Di depan kotak penalti, Marcelino dilanggar oleh pemain Qatar. Namun kejadian itu dianggap sebagai benturan bahu dengan bahu oleh wasit. Padahal tayangan ulang dengan jelas menunjukkan adanya dorongan yang menjatuhkan Marcelino yang sedang melakukan soloran berbahaya. Keputusan wasit dalam pertandingan Qatar versus Indonesia menimbulkan kekecewaan timnas Indonesia. Sintayong mengatakan keberpihakan wasit kepada tuan rumah sangat berlebihan. Keputusan-keputusan wasit bukan seperti di sebuah pertandingan sepak bola, ini seperti pertunjukan komedi. Saya tidak bisa berkata-kata, kata dia dikutip dari kompas.id. Kekecewaan Indonesia juga ditunjukkan ketika tidak adanya appreciation lap atau mengelilingi lapangan yang dilakukan timnas Indonesia untuk mengapresiasi dukungan supporter di stadion. Tradisi itu selalu dilakukan anak asuhan Sintayong di setiap laga resmi internasional.